Halo, di sini saya akan membahas tentang bab inflasi. Yang pertama, ada pengertian inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi menurut saya adalah keadaan perekonomian negara di mana harga dan jasa naik yang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Kemudian ada penyebabnya. Penyebab dari inflasi ini, yang pertama ada permintaan melebihi penawaran, yang kedua meningkatnya biaya produksi barang, yang ketiga ada kelebihan jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan yang terakhir ada kekurangan barang. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada inflasi berdasarkan jenis keparahannya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada inflasi rendah, yaitu di bawah 10% per tahunnya. Terus yang kedua ada inflasi sedang, di antara 10-30% per tahunnya. Terus yang ketiga ada inflasi berat, yaitu di bawah sekitar antara 30-100% per tahunnya, dan inflasi sangat berat yaitu di atas 100% per tahunnya. Yang kedua ada inflasi berdasarkan penyebabnya, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan atau demand push inflation yang disebabkan karena kelebihan permintaan. Yang kedua ada inflasi dorongan biaya produksi atau cost push inflation. Inflasi jenis ini dapat mendorong harga penawaran barang meningkat dan menghasilkan inflasi. Yang ketiga ada inflasi permintaan dan penawaran atau demand and supply inflation. Inflasi jenis ini disebabkan karena kenaikan permintaan total disertai dengan turunnya penawaran barang sehingga harga menjadi naik. Yang terakhir ada inflasi berdasarkan asalnya, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena adanya inflasi di luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang di dalam negeri. Contohnya nilai tukar rupiah yang dikarenakan krisis ekonomi global. Yang kedua ada inflasi yang berasal di dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi ini timbul karena adanya defisit dalam pembiayaan dan pembelanjaan negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Biasanya untuk mengatasinya ini melakukan kegiatan mencetak uang baru. Misal, ketika terjadi defisit anggaran belanja yang terjadi secara terus-menerus, terus gagal panen, dan lain-lain. Dampak inflasi, ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Pertama kita akan bahas dulu dampak positifnya. Dampak positif dari inflasi ini, yang pertama, debitur akan mendapatkan untung. Apa itu debitur? Debitur itu adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau mempunyai pinjaman ke pihak lainnya. Yang kedua adalah pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksinya. Jadi jika harga barang naik, maka produsen akan terdorong untuk meningkatkan biaya meningkatkan jumlah barang. Kemudian ada dampak negatifnya, yaitu memburuknya industri pendapatan, terus terganggunya stabilitas ekonomi, terus membuat orang-orang tuh menjadi malas untuk nabung. Bagaimana cara mengatasi inflasi ini? Yang pertama ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita akan membahas tentang menghitung laju inflasi, dibagi menjadi 3 rumus. Yang pertama rumus GNP per PDB deflator, rumusnya IP sama dengan data PN dikali QO per PO dikali QO dikali 100. Kaliannya bisa dikecilkan lagi menjadi GNP deflator tahun sekarang dikurang GNP deflator tahun sebelumnya dibagi GNP deflator tahun sebelumnya. Yang kedua ada IHK atau indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen tahun sekarang dikurang indeks harga konsumen tahun sebelumnya dibagi indeks harga konsumen tahun sebelumnya dikali 100. Yang ketiga ada indeks harga produsen. Ini sama kayak ini rumusnya, diperkecil lagi menjadi indeks harga produsen tahun sekarang dikurang indeks harga produsen tahun
sebelumnya dibagi indeks harga produsen tahun sebelumnya dikali 100. Di sini ada soal, diketahui indeks harga konsumen di akhir tahun 2010 mencapai 125,17 dan di akhir tahun 2011 naik menjadi 129,91. Tentukan tingkat inflasi yang terjadi di tahun 2011. Kita pakai rumus indeks harga konsumen. Yang pertama, IHKM tahun dasar dikurang indeks harga konsumen tahun sebelumnya dibagi indeks harga konsumen tahun sebelumnya dikali 100. Sekarang kita masukin angkanya. Kita masukin 2011 129,91 dikurang indeks harga sebelumnya 125,17 dibagi indeks harga sebelumnya, berarti 125,17 dikali 100 mendapat 3,787%. Ini termasuk ke inflasi ringan. Oke.